Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang instrumen penelitian. Tujuan pembelajaran kali ini ada 3. Yang pertama ada menjelaskan instrumen penelitian secara umum. Yang kedua membedakan jenis-jenis instrumen penelitian. Dan yang ketiga mengembangkan instrumen penelitian dengan benar. Nah, yang pertama ini ada pengertian instrumen penelitian. Apa sih instrumen penelitian itu? Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, pemilihan instrumen ini tergantung pada metode pengumpulan data yang digunakan. Yang pertama ada wawancara, pedoman wawancara. Yang kedua ada angket, yang kini kuesioner. Yang ketiga ada tes, yakini soal tes. Yang keempat ada observasi, yakini lembar observasi atau checklist. Nah, instrumen yang baik harus dikembangkan melalui proses agar hasilnya ini valid dan juga reliable. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini secara umum dibedakan menjadi 2, yakni instrumen tes. Apa sih instrumen tes ini? Instrumen tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan juga prestasi. Lalu yang kedua ada instrumen non-tes. Instrumen non-tes ini digunakan untuk menggali sikap, pendapat, persepsi, ataupun data kuantitatif. Selanjutnya yakini ada instrumen tes. Nah, apa sih instrumen tes itu? Instrumen tes yakini tes yang berisi pertanyaan, lembar kerja, atau tugas yang digunakan untuk mengukur suatu variabel tertentu. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis tes. Jenis-jenis tes ini terdiri dari 6. Nah, yang pertama ini ada tes prestasi, yakni mengukur hasil belajar. Yang kedua ada tes kepribadian atau mengukur sifat atau perilaku seseorang. Lalu yang ketiga ini ada tes inteligasi, yakni mengetahui tingkat intelektual seseorang. Yang keempat ada tes bakat, yakni mengukur potensi kemampuan seseorang. Yang kelima ada tes sikap atau menilai reaksi seseorang terhadap suatu hal. Dan yang terakhir keenam yakni tes minat, menggali kecenderungan minat seorang responden. Lalu selanjutnya ada langkah pengembangan instrumen. Langkah-langkah ini terdapat 4. Yang pertama ada mengidentifikasi variabel yang hendak diukur. Yang kedua menentukan jenis tes yang sesuai atau objektif atau subjektif. Lalu yang ketiga ada membuat kisi-kisi tes sebagai pedoman menyusun soal. Lalu yang keempat ada menyusun butir-butir soal berdasarkan indikator. Nah, langkah-langkah ini juga memastikan tes yang dihasilkan valid dan juga sesuai dengan tujuan penelitian. Lalu selanjutnya ada jenis instrumen tes, yakni terbagi menjadi 2. Yakni ada tes objektif, yakni peserta memilih jawaban yang sudah disediakan. Nah, contohnya yakni ada pilihan ganda, benar salah, ataupun menjodohkan. Nah, kelebihan dari tes objektif ini ada cepat dikorelasi dan juga hasil objektif. Nah, kelemahannya tuh apa sih? Kelemahannya yakni membutuhkan waktu lama dalam penyusunannya. Lalu yang kedua ada tes subjektif atau uraian. Nah, peserta menuliskan jawaban dengan kalimat mereka sendiri. Ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya diawali kata seperti jelaskan, uraikan, dan juga mengapa. Nah, kelebihannya ini menggambarkan kemampuan mendalam seorang responden gitu. Nah, juga kelemahannya rawan sekali subjektivitas korektor gitu. Lalu selanjutnya ada instrumen non-tes atau angket kuesioner. Kuesioner merupakan instrumen penelitian yang berisi sebuah daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden. Atau angket juga dapat berisi butir-butir pertanyaan yang bisa dipilih oleh responden. Bentuk kuesioner sangkata beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Misalnya, pertama kuesioner terbuka, yang kedua ada kuesioner tertutup, yang ketiga ada kuesioner langsung, dan yang keempat ada kuesioner tidak langsung. Kelima ada checklist, yang keenam ada skala bertingkat. Lalu selanjutnya ada kelebihan angket, yakni ada 5. Yang pertama ada penelitian dapat tidak hadir secara langsung ketika proses pengambilan
data. Yang kedua ada angket dapat digunakan secara bersama-sama kepada kelompok. Yang ketiga ada waktu pengambilan data fleksibel, responden dan peneliti dapat menyesuaikan waktu. Yang keempat ada pengisian dapat dilakukan dengan penggunaan anonim sehingga menjamin rahasia identitas responden yang keberatan jika data dirinya diketahui. Lalu yang kelima ada pertanyaan dapat dibuat dalam standar tertentu sehingga tidak bertele-tele. Penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Helmas Wasdita. Perkenalkan, saya Helmas Wasdita. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Kelemahan dari angket atau kuesioner. Yang pertama, seringkali pertanyaan dalam angket tidak diisi penuh oleh responden karena responden kurang teliti. Yang kedua, responden kadangkala tidak jujur dalam pengisian angket dan mengarahkan pada pilihan yang dianggap sempurna. Yang ketiga, kuesioner dalam penggunaan sering tidak kembali kepada peneliti. Yang keempat, responden dengan jenjang pendidikan tertentu mungkin akan kesulitan dalam pengisian kuesioner. Selanjutnya ada jenis instrumen non-tes. Yang pertama ada pedoman wawancara. Dalam metode wawancara, instrumen sering digunakan disebut dengan pedoman wawancara. Instrumen wawancara cenderung digunakan dalam peneliti kualitatif. Peneliti dalam penelitian kualitatif pun sebagai pewawancara juga bertindak sebagai instrumen penelitian. Wawancara juga bisa diartikan sebagai angket lisan. Jenis-jenis wawancara antara lain yang pertama ada wawancara terstruktur. Wawancara memberikan pertanyaan berdasarkan list pertanyaan yang sudah disiapkan dalam pedoman wawancara. Responden diminta memberikan yang spesifik dan terbatas. Yang kedua ada wawancara tidak terstruktur. Sering digunakan dalam kegiatan peneliti pendahuluan. Tujuannya adalah untuk mengetahui informasi yang lebih mendalam berkaitan dengan masalah yang akan diteliti sehingga dasar yang digunakan untuk melatar belakangi penelitian lebih kuat. Berikut contoh pedoman wawancara. Yang kedua adalah lembar observasi. Observasi adalah metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data dari suatu proses dan tindakan dalam sebuah peristiwa atau kegiatan yang sedang diamati. Observasi dalam sebuah kegiatan penelitian melibatkan seluruh indera untuk proses pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam teknik atau metode observasi dapat berbentuk pedoman pengamatan atau disebut sebagai lembar observasi. Jenis-jenis observasi yang pertama menurut peranan observer. Yang pertama ada observasi partisipan, non-partisipan, sama kuasi partisipasi. Yang kedua ada menurut situasinya. Yang pertama itu ada free situation, manipulative situation, sama partially control situation. Selanjutnya ada kelebihan observasi. Yang pertama, dapat mengetahui kejadian-kejadian yang bersifat penting secara langsung. Yang kedua, merupakan metode yang mampu mendapatkan berbagai gejala data secara langsung dan menyeluruh. Yang ketiga, kegiatan observasi oleh observer tidak terlalu menunjukkan hal-hal yang terlalu tinggi, hanya mengalir dan mengamati apa hal-hal yang terjadi. Yang keempat, serempak karena sifat observer yang menyeluruh. Terus selanjutnya ada kelemahan observasi. Yang pertama, sering ada gangguan muncul dari luar tujuan pengamatan sehingga beberapa kejadian tidak tercatat dengan baik. Yang kedua, jika objek observasi mengetahui dirinya diamati, kemungkinan dengan sengaja ia akan menimbulkan kesan yang menyenangkan sehingga memperlihatkan dirinya sempurna. Yang ketiga, ada tugas observer dapat terganggu karena observer membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi. Yang keempat, terbatas pada waktu atau durasi kegiatan berlangsung.
Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.